Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga sehat selalu dan semangat belajar. Perkenalkan, nama Ibu Mia Agustina. Ibu mengajar mata pelajaran pelayanan dan kesejahteraan sosial di SMK Negeri 15 Bandung untuk program keahlian keperawatan sosial. Nah, hari ini Ibu akan menyampaikan materi kolaborasi dengan judul Lembaga Layanan Kesejahteraan Sosial. Materi ini bertujuan untuk yang pertama menjelaskan, kemudian mengidentifikasi dan membedakan layanan lembaga kesejahteraan sosial. Baik, kita akan mulai. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ya, sudah terlihat. Nah, ini adalah coba perhatikan baik-baik. Nah, ya, menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang menjelaskan masyarakat. Kita mulai dari pengertian lembaga kesejahteraan sosial. Nah, menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Tujuan dari lembaga kesejahteraan sosial yaitu penyelenggaraan lembaga kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dan mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Jenis pelayanan lembaga kesejahteraan sosial itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu layanan kesejahteraan sosial langsung. Nah, langsung di sini semua layanan yang dilakukan oleh lembaga ditunjukkan langsung kepada komunitas sasaran. Nah, contohnya seperti panti asuhan anak, panti lanjut usia, dan panti disabilitas. Nah, selanjutnya adalah layanan kesejahteraan sosial tidak langsung. Nah, yang tidak langsung di sini itu arahan pada komunitas sasaran, tetapi bantuan diberikan pada lembaga yang mempunyai program layanan ke komunitas sasaran. Nah, contohnya itu seperti BNN,
Nah, kemudian Kemensos, Kementerian Sosial. Selanjutnya adalah Dinas Sosial Provinsi yang ada di sekitar lingkungan masyarakat. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Ibu yang kaitannya dengan sikap sebagai seorang asisten pekerja sosial. Nah, maka Ibu akan serahkan pada guru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dara Aprila. Ibu di sini mengampu mata pelajaran PPKN dan Ibu akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pelayanan kesejahteraan sosial menyambung dari penjelasan Bu Mia yang tadi ya. Nah, yang ke-1, seorang pekerja sosial ini harus memiliki prinsip penerimaan, yang dimana seorang pekerja sosial ini tidak boleh memilih-milih klien yang meminta pertolongan kepadanya. Contohnya, tidak memandang suku, tidak memandang ras, dan tidak memandang agama. Nah, dan yang kedua adalah tidak menghakimi. Ketika ada klien yang datang meminta pertolongan kepada pekerja sosial, hendaknya seorang pekerja sosial itu bersahabat kepada kliennya dan tidak memberikan sikap menghakimi kliennya tersebut. Nah, yang ketiga, menyambung hal di atas, bila hal itu terjadi kepada Peksos, bisa menghubungkan nilai-nilai yang diyakini atau yang disebut dengan ajaran agama. Klien dengan apa yang telah ia lakukan. Pekerja sosial mengajak klien untuk berpikir rasional tentang perbuatan yang klien lakukan. Nah, yang keempat adalah individualis. Seorang pekerja sosial memandang bahwa setiap manusia itu adalah unik, baik dari perasaannya, baik dari perilakunya, baik dari sikapnya, maupun bagaimana dengan perasaannya. Maka, seorang pekerja sosial ketika memperlakukan kliennya dengan teknik, metode, dan keterampilan yang berbeda-beda. Yang kelima ialah kontrol emosi. Ketika seorang pekerja sosial mendapatkan kliennya yang meluapkan ekspresinya marah, sedih, kecewa, menangis, histeris, seorang pekerja sosial ini tidak boleh larut dalam perasaan kliennya. Nah, yang keenam adalah mengekspresikan tujuan dan perasaan. Nah, seorang pekerja sosial harus dapat mengekspresikan perasaan yang wajar. Jadi, jangan sampai ketika kliennya merasa sedih, merasa kecewa, seorang pekerja sosial ini malah menampilkan mimik yang tertawa, padahal kliennya sedang sedih atau sedang banyak masalah. Nah, yang ketujuh adalah kerahasiaan. Seorang pekerja sosial harus bisa merahasiakan apapun yang kliennya sampaikan karena ini menyangkut kode etik pekerja sosial. Nah, yang kedelapan adalah prinsip apa adanya. Pekerja sosial, seorang manusia, tentu memiliki keterbatasan. Pekerja sosial harus mampu mengukur diri sendiri ketika memberikan pertolongan kepada klien. Bila dalam proses pertolongan Peksos, mereka tidak mampu melanjutkan layanan karena sesuatu hal, pekerjaan sosial dapat memberitahukan kepada klien dan menyepakati pemutusan kontrak layanan. Nah, yang kesembilan, pekerja sosial harus mengadvokasi agar setiap orang dapat mengakses potensi sumber kesejahteraan sosial atau yang disebut dengan PSKS. Nah, yang ke-10 adalah prinsip akuntabilitas. Seorang pekerja harus berkompeten, bertanggung jawab, dan menerapkan metode-metode dan teknik-teknik dalam praktik profesionalnya. Nah, ke-10 prinsip tadi adalah prinsip-prinsip dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Sekian dari Ibu Dara, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih untuk Bu Dara yang sudah menyampaikan sikap sebagai seorang asisten pekerja sosial. Baik, untuk selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Guru. Nah, Ibu Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia ini ada kaitannya dengan nanti tugas dari mata pelajaran Ibu. Nah, maka Ibu persilahkan untuk
ibu yang selanjutnya yang akan memaparkan bagaimana proses dari membuat laporan observasi. Terima kasih. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu Mia atas kesempatannya untuk saya bisa berbicara di sini. Setelah minum, gelas diletakkan. Jangan lupa syukur dan sembahyang. Assalamualaikum, aku ucap. Apa kabar nih anak-anakku sayang? Halo, berjumpa kembali dengan saya Miss Gina Rizkina, pengajar bahasa Indonesia di SMKN 15 Bandung. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai mengkonstruksi teks law. Apa yang dimaksud dengan mengkonstruksi? Apakah kalian tahu? Ya, mengkonstruksi yaitu membuat atau menyusun. Nah, hari ini kita akan menyusun teks law, teks laporan hasil observasi. Menyusun teks law itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek yang diamati. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu tentukan dulu objek yang akan diamati. Yang kedua, yaitu melakukan observasi. Yang ketiga, mencatat hasil observasi. Yang keempat, menyusun teks laporan hasil observasi. Mari kita jelaskan satu persatu ya langkah-langkah tersebut. Yang pertama, menentukan objek yang akan diamati. Objek apa yang akan diamati? Dalam hal ini dikaitkan dengan pembelajaran pelayanan kesejahteraan sosial yang dibahas oleh Bu Mia tadi, maka kita akan mencontohkannya dengan mengaitkan objek yang diamati, yaitu lembaga kesejahteraan, lembaga layanan kesejahteraan sosial. Nah, jadi objek apa yang akan diamati? Pertama-tama tentukan terlebih dahulu. Kalau misalnya dikaitkan dengan pembelajaran yang tadi dibahas oleh Bu Mia, maka kita akan contohkan kaitannya dengan lembaga layanan kesejahteraan sosial. Gitu ya. Kemudian langkah kedua. Langkah kedua yaitu melakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan ataupun poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Yang pertama yang harus dilakukan dalam langkah ini, kita harus mengamati apa saja poin-poin yang penting dan perlu dijelaskan dalam laporan hasil observasi nanti. Nah, berdasarkan poin pengamatan tersebut, ya, yaitu apa tadi? Objek yang diamati mengenai lembaga layanan kesejahteraan sosial. Terdapat poin-poin pengamatan apa dalam lembaga layanan kesejahteraan sosial tersebut? Kami catat. Nah, dan poin-poin pengembangan tersebut dikembangkan menjadi paragraf-paragraf yang padu dan satu sama lain saling berkaitan. Nah, maka dalam hal ini perlu diukur mana poin yang akan dijadikan gagasan pokok dan mana poin yang akan dijadikan sebagai gagasan penjelas. Nah, paragrafnya bisa saja paragraf deduktif, induktif, maupun campuran. Itu semuanya bergantung kepada kalian, ya, ataupun bergantung kepada nilai keindahan ataupun nilai estetika dalam pembuatan deskripsi teks law. Yang ketiga, mencatat hasil observasi. Mencatat hasil observasi apabila memungkinkan, kamu harus mengambil foto atau mengambil video dari objek yang diamati atau objek yang diobservasi. Untuk apa? Untuk membuktikan, ya, membuktikan bahwa benar kamu telah mengobservasi berdasarkan fakta-fakta yang berada di lapangan. Nah, pada bagian ini selain memfoto dan memvideo, kamu juga harus menyiapkan catatannya. Kemudian langkah yang terakhir, yaitu menyusun teks laporan hasil observasimu dengan memperhatikan
Apa saja yang perlu diperhatikan? Yaitu ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, dari langkah pertama sampai langkah ketiga, maka langkah yang terakhir yaitu langkah keempat, menyusun teks lo itu sendiri dengan apa tadi? Memperhatikan ketepatan isi, struktur, kaidah kebahasaan. Ketetapan isi yang dilihat dari ketetapan isi yaitu keterpaduan paragraf berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang berada di lapangan. Kalau struktur yang dilihat yaitu apa saja? Deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam membuat teks laporan hasil observasi. Jangan sampai terlewati langkah-langkahnya, karena semua langkah-langkah tersebut saling berkaitan satu sama lain. Ibu simpulkan sekali lagi ya, apa saja langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama, menentukan objek yang diamati. Yang kedua, melakukan observasi terhadap objek yang akan diamati. Yang ketiga, mencatat hasil observasi. Yang keempat, menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, begitu kurang lebihnya. Rumah megah dari Bata, pelayan banyak, rumah bersih. Tak dapat berpanjang kata, cukup sekian dan terima kasih. Sekian, kembali lagi ke Ibu Nia.